Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang bertarung melawan musuh terakhir yaitu Insenjiro. Untuk sesaat Mas memang sempat lebih unggul dari Insenjiro dalam adu fisik. Namun karena Insenjiro telah membangkitkan kekuatannya saat gerhana matahari tiba. Tanpa terduga, ternyata Mas ini tidak bisa menandingi kekuatan Insenjiro hingga membuat Mas harus kehilangan jantungnya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan ke-6 orang rekan Mas yang tampak terkejut dan tidak menyangka kalau Mas telah dikalahkan oleh Insenjiro dengan begitu mudahnya. Sementara setelah Insenjiro memastikan bahwa Mas benar-benar sudah mati, saat itu dia pun langsung saja menyerap jantung Mas ke dalam tubuhnya untuk melengkapi ritual keabadiannya. Tapi karena Insenjiro baru menyadari bahwa di tangannya ada keringat dan tidak biasanya dia mengalami hal seperti ini, di dalam benaknya Insenjiro pun kemudian berkata, "Ini keringat. Apakah tubuhku memberi peringatan untuk waspada dengan kekuatan dari orang yang melawanku bahkan tanpa jantung? Aku harus menghancurkan seluruh tubuhnya." Namun tepat ketika Insenjiro baru saja ingin menggunakan sihirnya untuk menghabisi Mas, tanpa diduga oleh Insenjiro, tiba-tiba saja ada seseorang yang melesat dengan cepat dari permukaan dan langsung menghantam wajah Insenjiro. Dan ternyata orang itu adalah Ochoa yang sengaja dilemparkan oleh Miyadol dari bawah sebagai pengalih perhatian untuk mengulur waktu. Miyadol berharap semoga dengan kemunculan Ochoa di sana akan cukup untuk menahan Insenjiro hingga mereka bisa sampai di sana. Namun siapa sangka, setelah Insenjiro bertanya kepada Ochoa sebenarnya makhluk apa dia itu, di sini Ochoa pun malah lebih memilih untuk menyanati Miyadol dan mengatakan bahwa dia ingin membantu Insenjiro menghancurkan dunia. Mendengar hal itu tentu saja telah membuat Miyadol dan yang lainnya jadi tidak menyangka kalau Ochoa akan mengkhianati mereka di saat genting seperti ini. Bahkan ketika Insenjiro bertanya kepada Ochoa membantu apa yang dia maksud, di saat itu juga Ochoa pun tidak segan-segan memukuli wajah Mas untuk membuktikan ucapannya kepada Insenjiro sembari berkata, "Rasakan ini kepala jamur, beraninya kau menghalangi rencana Master Insenjiro. Dasar bocah brengsek." Kemudian setelah merasa cukup membuktikan dirinya dengan menghajar Mas di depan Insenjiro, di sini Ochoa pun kembali mengatakan bagaimana Master, "Aku baktikan seluruh hidupku padamu dan akan kulakukan apapun untukmu. Jadi kumohon jangan bunuh aku. Aku tidak rakus, persetan dengan yang lain. Tolong ampuni aku." Mendengar ucapan Ochoa barusan, Insenjiro pun langsung percaya begitu saja kalau Ochoa akan memihak padanya. Jadi sebagai tugas pertama yang akan diberikan Insenjiro kepada Ochoa, Insenjiro pun kemudian mengambil sebuah batu dan menyuruh Ochoa untuk menghancurkan kepala Mas dengan menggunakan batu itu. Untuk sesaat Ochoa pun sempat merasa ragu apakah dirinya memang harus melakukan itu atau tidak. Namun berhubung Ochoa ini sudah tidak punya pilihan lain dan Mas juga sudah mati, pada akhirnya Ochoa pun tetap menuruti perintah Insenjiro tersebut dan langsung mengambil batu itu untuk dihantamkannya ke kepala Mas. Untungnya dalam sepersekian detik sebelum batu itu hampir mengenai Mas, di waktu yang tepat, tiba-tiba saja ada tembakan sihir air yang tak muncul dari mana untuk menyerang Insenjiro dan juga Ochoa. Hingga tepat ketika perhatian Insenjiro teralihkan dan dia bertanya-tanya sebenarnya apa itu tadi. Lagi-lagi Insenjiro pun juga langsung dikejutkan dengan Mas yang tiba-tiba saja sudah menghilang dari sana dan hanya tertinggal kue krimnya saja. Insenjiro yang kesal akan kejadian itu, dia pun langsung saja memukul Ochoa sembari mengatakan dasar tidak berguna. Sementara di saat dirinya masih bergumam kalau mereka pasti masih di dekat sini, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Insenjiro pun kembali mendapat serangan tak terduga dari sisi belakangnya, hingga membuat dirinya jadi semakin tambah kesal sebenarnya siapa yang berani menentangnya. Di sini kita pun dapat melihat ada ke-6 orang rekan Mas yang berhasil membawa Mas kabur dari pengawasan Insenjiro. Lalu sembari Vin yang menggunakan sihir penyembunyian untuk menghentikan pendarahan Mas, Vin pun kemudian meminta maaf kepada Mas kalau saja mereka bisa lebih cepat, mungkin hal buruk ini tidak akan terjadi. Tapi yang mengejutkannya adalah, meskipun saat ini Mas sudah tidak memiliki jantungnya lagi, ternyata Mas ini masih bisa bernapas dan belum mati juga, hingga membuat Todd memuji semangat hidupnya yang sungguh luar biasa. Ryo kemudian berkata, "Pertama kita harus keluar dari tempat ini lalu kita bisa serahkan Mas pada Nona Miyadol. Menjaga Mas seperti ini akan membuat Vin Ames mencapai batasnya. Jadi jika kita ingin Mas pulih, maka kita akan membutuhkan kekuatan Miyadol. Dan sampai saat itu, kalian harus lari dari Insenjiro bagaimanapun caranya."
Mendengar hal itu, Dot pun langsung mengikuti rencana Ryo untuk segera membawa Mas keluar dari sana, sembari mengatakan bahwa mereka pasti akan membagikan Mas kembali. Ryo bergumam dia tidak tahu sebenarnya siapa penyelamat tak terduga yang telah menyelamatkan mereka. Tapi mengesampingkan siapapun penyelamat misterius itu, Ryo pun sangat berharap agar orang itu bisa memberi waktu bagi mereka untuk kabur dari sana. Lalu kembali lagi ke tempat Innocent Zero saat ini. Di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero dan Ochoa yang terus mendapatkan serangan bertubi-tubi dari penyelamat misterius itu. Sampai saat ini Innocent Zero masih tidak tahu sebenarnya dari mana datangnya serangan ini. Tapi setelah dirinya dapat merasakan bahwa kekuatan serangan ini jauh berada di atas penyihir biasa, dan dia juga dapat melihat dari mana arah serangan selanjutnya. Pada akhirnya Innocent Zero pun jadi tahu kalau serangan sihir air itu adalah milik putranya sendiri yang bernama Domina. Domina kemudian mulai menunjukkan dirinya di hadapan Innocent Zero sembari berkata, "Mas Bandit, kau telah menyelamatkanku dari kegelapan. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu." Sementara di saat Innocent Zero terkejut dengan kemunculan Domina yang ternyata masih hidup, di lain sisi kita pun juga dapat melihat ada Meliado, Lemon, dan Kaldo yang sedang bergegas menuju ke markas Innocent Zero untuk menyelamatkan Mas. Kemudian setelah Domina mendengar Innocent Zero yang mengatakan Domina kau masih hidup, di sini Domina pun menceritakan kepada Innocent Zero tentang kejadian sebenarnya. Yang mana saat dia mengira bahwa sihir magma Innocent Zero sebelumnya akan membunuhnya. Untungnya ada salah satu visioner yang bernama Ryograd datang menyelamatkannya dari magma itu. Jantung yang dimiliki oleh Domina saat ini adalah jantung yang diciptakan dengan sihir Meliado. Jantung ini sama seperti jantung yang telah diberikan oleh Innocent Zero kepada saudara-saudaranya, tapi hanya bisa bertahan selama setahun saja. Mengetahui hal itu, Innocent Zero pun kemudian berkata kepada Domina, "Jadi kau sekarang berpihak pada Mas Bandit. Kau masih saja tidak memiliki keinginanmu sendiri. Dan juga aku yakin kau sudah tahu kalau kau tidak akan bisa mengalahkanku. Sekarang terserah padamu. Menerapkan disiplin adalah bagian tugas orang tua. Aku akan memberikan Don Mas pelajaran agar jangan pernah menentangku lagi." Di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero yang menggunakan sihir Danes Basket yang berbentuk entitas Eldritch untuk mengeluarkan awan kegelapan yang dapat menghapus keberadaan apapun yang disentuhnya. Pada awalnya Domina mengira awan kegelapan itu akan diarahkan kepadanya. Tapi ternyata awan itu malah berbelok dan langsung mengejar kelompok penyihir yang membawa Mas. Ryo yang melihat awan itu, dia pun kemudian bertanya apakah itu adalah black magic. Sementara Dot yang menganggap bahwa awan itu hanyalah awan biasa. Saat itu dia pun langsung saja mengajak yang lainnya untuk menerobos awan tersebut. Namun tepat ketika kaki dan tangannya baru menyentuh awan itu, tanpa terduga, tiba-tiba saja tangan dan kaki Dot malah jadi terluka, hingga membuat dirinya langsung terjatuh di sana. Awan kegelapan itu kemudian terus mendekati mereka dengan bergerak seperti gerombolan serangga, hingga membuat Ren terpaksa mengajak yang lainnya untuk berbalik arah. Lalu kembali lagi ke situasi pertarungan yang terjadi antara Innocent Zero melawan Domina saat ini. Innocent Zero mengatakan kepada Domina mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Kau hanya akan menghabiskan waktumu saja di sini. Apa kau mau meneruskannya? Mendengar hal itu, Domina pun langsung saja menapakkan mantra Water Narwhal yang berbentuk seperti ikan paus bertanduk untuk menyerang entitas Eldritch yang ada di belakang Innocent Zero. Namun sesaat sebelum tanduk ikan itu hampir mengenainya, di lain sisi Innocent Zero pun juga langsung menggunakan sihir Darkness Snake-nya untuk melahap sihir ikan Domina sembari berkata, "Kau mempelajari mantra baru. Bakatmu selalu membuatku kagum, tapi kau tetap tidak akan bisa menyaingiku." Setelah mengatakan itu, Innocent Zero pun langsung saja mengendalikan ular kegelapannya untuk menghantam Domina, hingga membuat Domina terhempas dengan sangat kuat ke dinding. Lalu Innocent Zero kemudian kembali berkata di dalam benaknya, "Dia tidak bisa menyerang awan basket selama ada aku di sini. Kau memberi mereka waktu, tapi untuk apa Domina? Kau terlahir sebagai alat namun alat yang tidak berguna. Ini adalah akhir yang layak untukmu." Namun tidak peduli meskipun dirinya harus terluka lagi dan lagi akibat terkena serangan ular Innocent Zero. Di sini Domina tetap saja berusaha melancarkan serangannya kepada ular tersebut dengan menggunakan sihir Water Narwhal-nya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Domina kepada Innocent Zero maupun awan kegelapan yang ada di belakangnya. Tapi karena di lain sisi Innocent Zero juga masih bisa mengatasi serangan Domina dengan sihir jarum waktu yang dia miliki. Pada akhirnya, Domina tetap tidak bisa mengalahkan Innocent Zero, hingga membuat tubuhnya malah jadi tertusuk oleh jarum waktu tersebut. Namun tanpa diduga oleh Innocent Zero, tepat ketika dirinya baru saja mengatakan percuma saja kau terus mencoba Domina, kau harusnya cukup cerdas untuk menyadarinya. Sembari Domina yang menjawab ini tidak percuma,
Saat itu Domina pun langsung saja menggunakan air yang sengaja dia tempatkan di belakang Innocent Zero agar dia bisa menghancurkan sumber awan kegelapan yang ada di sana tanpa memancing perhatian Innocent Zero. Namun berhubung Innocent Zero tidak akan membiarkan Domina melakukan hal itu. Di saat itu juga, Innocent Zero pun juga segera menggunakan Sear Time Dialnya untuk membunuh Domina dengan jarum waktu raksasa yang berputar dalam kecepatan tinggi. Di sini kita pun dapat melihat Domina yang harus mendapat luka sangat fatal akibat terkena serangan barusan. Sementara di saat Innocent Zero kembali mengatakan kau tidak pernah punya kesempatan Domina. Kau harusnya sudah melihatnya. Sekarang kau akan mati sebagai orang bodoh. Domina yang saat itu sudah semakin sekarat karena mengeluarkan banyak darah. Seketika dia pun jadi kembali teringat dengan ucapan Mas yang pernah memberitahunya bahwa hubungan darah dan patuh apapun begitu saja bukanlah sesuatu yang membuat sebuah keluarga. Domina sadar dia sudah berbuat jahat kepada Mas. Tapi meskipun Mas begitu baik hati hingga dia yakin Mas pasti sudah memaafkannya, Domina tetap saja tidak mau diberi maaf saat dia masih hidup di dalam bayangan dirinya yang dulu. Jadi karena Domina ingin bisa menatap mata Mas secara langsung. Di saat itu juga, Domina pun sekali lagi menggunakan Seal Waternya yang berbentuk beberapa ikan paus bertanduk untuk menyerang Darkness Basket dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Melihat kejadian itu sontak telah membuat Innocent Zero jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Domina masih bisa memakai Sear sekuat ini padahal dia sudah kehilangan sebagian tubuhnya. Kemudian setelah Domina berhasil menghilangkan awan kegelapan itu dan kelompok Mas bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi, di batas kesadarannya Domina pun kemudian berkata, "Mungkin sekarang aku bisa dengan bangga menyebut diriku sebagai temanmu. Benar bukan, Mas Bandar?" Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.